Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak dukungan dari pengurus Masjid An-Nur dan sebagai penyelenggara sekaligus juga dari Hijrah TV di bawah naungan Pak Bambang ya, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah, baik dari pihak pemerintah, kepolisian dan sebagainya, tokoh masyarakat ya, yang telah mendukung acara ini sehingga terselenggaranya pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan tak lupa kami pula ucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini ya. Semoga dengan kehadiran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saling mengingatkan agar menambah kekhusyuan kita ketika mendengarkan kajian. Kami mohon handphonenya di silent ya, jadi kami saling ingatkan agar menambah kekhusyuan kita. Silakan dibuka kembali handphonenya agar nada deringnya di silent ya. Kemudian setelah itu jamaah kami akan membacakan 3 sesi, tetapi karena waktu juga yang tidak mencukupi untuk membaca tata tertibnya, langsung kita bacakan 2 sesi saja, yaitu yang pertama dari tim penyelenggara dari Hijrah TV yang akan disampaikan oleh Pak Bambang ya, dan sesi kedua yaitu langsung pemateri guru dan kita Ustaz Firanda akan menyampaikan materinya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan tanpa menunda lama-lama. Anda yakin baik diri Anda sendiri dan antum-antum semua sudah tak sabar ya mendengarkan Ustaz, benar ya? Masya Allah. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Bila hadirin semua nanti bisa menjaga tata tertib dengan baik ya, apalagi ketika Ustaz menyampaikan, jangan sampai kita ngobrol sendiri. Ibarat ngaji itu sing menganga hanya siji. Berarti yang menganga itu hanya ustaznya saja, gitu ya. Baik, untuk itu sesi pertama kami minta kepada tim penyelenggara yaitu dari Hijrah TV, Direktur Hijrah TV Mas Bambang agar dapat memberikan sambutannya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan demikian kerjasama segenap panitia, acara tabligh akbar ini bisa berjalan mudah-mudahan lancar sampai selesai. Dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Kemudian tidak lupa juga, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan kepada segenap panitia dan para jamaah tentunya ya, serta pemirsa Hijrah TV yang selama ini telah mendukung Hijrah TV sehingga kita bisa siaran lewat satelit. Alhamdulillah kita mengudara melalui satelit merah putih 3,4 dan kemudian kita melalui satelit UBEN atau yang sekarang ini sudah mengudara di SES 9. Jadi kita mengudara di 2 satelit. Alhamdulillah jangkauannya di seluruh Indonesia. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya partisipasi dari para jemaah dan muslimin semua, sehingga Hijrah TV sudah hampir 3 tahun ini ya. Januari nanti alhamdulillah 3 tahun kita mengudara di saat itu. Dan kami mohon doa kepada para jemaah semua. Insya Allah dalam waktu dekat bulan ini kita akan mengudara di satelit MySat. Saya ulangi, di satelit MySat. MySat ini salah satu satelit yang digunakan oleh Pi TV atau TV berlangganan, Transvision dan K-Vision, sama Astro. Astro ini Pi TV berbayar dari Malaysia. Jadi hampir 100% atau 90 sekian persen
masyarakat Malaysia itu menggunakan ASO. Dan insya Allah kalau bulan ini kita jadi naik ke satelit MySat, berarti kita naik dan mengudara di 3 satelit. Dan tentunya mudah-mudahan jangkauan dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga banyak kaum muslimin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada MC. Kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada antum semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Mas Bambang atas sambutannya. Apa yang beliau sampaikan tadi, ya, ini anak pribadi mengajak untuk makin semua kita patut bangga memiliki stasiun TV dakwah di Lampung. Ya, mari kita mendoakan semoga stasiun dakwah Hijrah TV ini dapat dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita dukung baik berupa doa dan materi tentunya, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian sebelum ke materi, Anda ingatkan sekali lagi agar menambah kekhusyuan kita dalam majelis ini. Dimohon ketika Ustaz sudah menyampaikan nanti, jangan ada yang mengambil foto, jangan ada yang mengambil video agar tidak mengganggu yang lain. Jadi nanti kalau antum semua pengen mengambil foto atau video, bisa di stasiun Hijrah TV dan Veranda Channel, ya, Veranda Channel, ya, agar tidak terganggu majelis kita. Dan kami mohon kepada ibu-ibu diingatkan kembali sekali lagi, anak-anaknya dijaga, jangan sampai melakukan kebisingan. Dan untuk antisipasi kami mohon anaknya diberikan nomor telepon di kantongnya, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan agar dimudahkan untuk mencari orang tuanya. Seperti itu, ya. Terima kasih. Semoga kajian ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan keikhlasan dalam hadir pada malam hari ini. Baik, tidak menunggu lama, terus terang Anda sendiri tidak sabar ingin mendengar kajian secara langsung di hadapan gurunda kita yang selama ini kita hanya menyaksikan di televisi, di channel YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa malam hari ini beliau dapat hadir langsung di hadapan kita. Semoga nikmat dari Allah ini tidak kita sia-siakan. Demikian untuk itu kami mohon jaga tata tertib dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kepada guru kami Ustaz Dr. Veranda Mirja, kami mohon dapat memberikan materinya pada malam hari ini. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya di antara ibadah yang mulia adalah ibadah berkeluarga, ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya berkeluarga yang dijalankan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya para ulama berpendapat jika ada dua orang lelaki, yang satu membujang dalam rangka untuk bisa fokus beribadah, karena dengan membujangnya maka dia bisa lebih fokus untuk puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Dia bisa lebih banyak untuk sholat malam, dia lebih banyak membaca Al-Quran, karena dia tidak tersibukkan dengan mencari nafkah buat anak istrinya, dibandingkan dengan seorang lelaki yang kemudian dia menikah, dan dalam pernikahannya tersebut otomatis dia harus bekerja, mencari nafkah, ngurus anak, ngurus istri, sehingga akhirnya ibadahnya berkurang. Dan ini suatu hal yang sangat logis. Maka para ulama mengatakan lebih afdal orang yang kedua daripada orang yang pertama. Hal ini tidak lain karena
dalam pernikahan tersebut banyak sekali pintu-pintu ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Karenanya seluruh atau pernikahan merupakan sunnah para mursalin, para anbiya dan para rasul ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul mereka menikah dan mereka memiliki anak dan apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat kita dengan mengatakan wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku yaitu pernikahan, maka bukan dariku, bukan dari golonganku. Ini Nabi ucapkan kapan? Ketika ada seorang berniat untuk tabattul, ingin tidak menikah. Bahkan sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk tidak menikah. Seperti Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang dikenal sangat zuhud, sangat rajin beribadah, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menikah. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Sebagian sahabat sudah menanti kapan dia diizinkan, yang lain juga tidak mau menikah. Kenapa mereka minta izin untuk tidak menikah? Tidak lain kecuali karena ingin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di antara mereka yang sempat berkata karena ingin banyak beribadah, ini sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Itu aku tidak mau menikah. Maka Rasulullah SAW menegur orang ini dengan berkata, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian dan aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni atazawwajun nisa, akan tapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Ini salah satu dalil di antara banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Oleh karenanya seorang berusaha untuk mengoptimalkan pahala dalam kehidupan rumah tangganya. Dia berusaha meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan rumah tangganya. Bagaimana caranya? Maka dia berusaha menjalankan syariat Allah dalam kehidupan rumah tangganya, berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, sehingga waktu-waktu yang dia lewati bersama istrinya, bersama anak-anaknya dalam pekerjaannya, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk banyak beribadah dalam rumah tangga, namun terkadang kita lalai. Ketika kita tidak berilmu, kita lalai, maka kita menjalani kehidupan rumah tangga seperti kegiatan duniawi lainnya yang tidak ada nilainya. Karena untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang berpahala maka butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak apapun tabtaghi bi wajhi Allah, dengan syarat engkau mencari wajah Allah, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka kau juga dapat pahala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mensyaratkan agar dapat pahala ada syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah. Engkau harus mengharapkan perbuatanmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang menyuapkan makanan pada istrinya tanpa menghadirkan niat tersebut, maka tidak dapat pahala. Karena kaidah mengatakan semua amal duniawi baru bisa dapat pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diniatkan karena Allah, maka dia amal duniawi biasa. Dari sinilah kita perlu melihat kisi-kisi yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita menjalankan kehidupan rumah tangga ini. Tentunya banyak sekali yang bisa dibahas agar kita dapat pahala, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang menurut saya penting sebagai pengingat bagi diri saya pribadi yang juga berumah tangga, sebagaimana antum sekalian yang juga berumah tangga. Adapun jomblo, Allahul musta'an, ya sudahlah, selamat menikmati. Sebagai bahan untuk berilmu ya, sebelum masuk dalam mahligai rumah tangga, sebelum naik dalam bahtera rumah tangga yang badai dan ombaknya sangat banyak ya, maka butuh bekal yang besar untuk bisa menjadi berumah tangga dengan sukses sesuai kaidah syariat ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri keluarga yang sukses yang diharapkan merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
adalah di mana kedua pasangan berusaha dalam rumah tangganya mewujudkan maqasiduz zawaj. Maqasiduz zawaj dalam bahasa kita artinya tujuan-tujuan pernikahan. Ya, para ulama menulis buku tentang maqasidus syariah, tentang maksud dari syariat. Seperti salat maksudnya apa, misalnya haji maksudnya apa, kemudian penerapan hukum-hukum maksudnya apa. Di antaranya mereka bahas tentang maqasiduz zawaj. Tentang apa sih tujuan pernikahan, apa sih yang diinginkan oleh syariat dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Nah, kita pasangan suami istri harus ngerti. Ya. Para ulama menyebutkan di antara maqasiduz zawaj, ya, ada 3 perkara. Ya. Yang pertama di antaranya adalah untuk menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Mereka mengambil hal ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya kemampuan untuk berhubungan dan punya ekonomi ya yang cukup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa. Ini sebab tujuan pernikahan pertama adalah menjaga pandangan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha. Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian agar kalian sakinah, tentram bersama mereka, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta kasih, dan rahmah, kasih sayang. Ya. Ini maksud yang kedua, tujuan yang kedua dari pernikahan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita berusaha mencari ini, ketentraman, kasih sayang, dan rasa cinta. Dan yang ketiga di antara maksud zawaj, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan dzurriyyah salihah, itu keturunan yang baik, ya. Sebagaimana tadi Allah sebutkan, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak-anak. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu," jika seorang meninggal dunia terputus amalannya, illa min thalath, kecuali 3 perkara, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya, ya, anak saleh yang mendoakannya. Dan dengan adanya anak-anak yang saleh, maka akan membuat Nabi SAW bangga pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang menyayangi dan subur. Sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat di hadapan para nabi-nabi yang lain. Cukuplah di antara dalil bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Seorang menikah untuk menyenangkan Nabi SAW dengan perbanyak anaknya yang berkualitas, yaitu anak-anak yang saleh. Karena Nabi senang dan bahagia dan bangga jika punya pengikut yang banyak yang berkualitas. Inilah 3 maqasiduz zawaj. Para jomblo hafal. Yang pertama tadi apa tadi jomblo? Menjaga pandangan, menundukkan pandangan, menjaga apa? Kemaluan. Yang kedua, sakinah, mawaddah, dan apa? Rahmah. Ya. Samawa kata orang, ya. Sakinah, mawaddah, apa? Rahmah. Disingkat. Orang Indonesia suka singkat-singkat. Samawa, ya. Yang ketiga, anak yang keturunan yang baik, ya. Nah, kita punya kaidah bahwasanya al-umur bimaqasidiha, bahwasanya segala perkara tergantung niatnya. Nah, ketika dalam menjalankan rumah tangga, selalu kita fokus pada tujuan ini. Saya menikah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semua perkara yang kita lakukan untuk mencapai salah satu dari 3 tujuan ini semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Contoh seorang istri yang dia melakukan kegiatan agar suaminya menundukkan pandangan. Caranya bagaimana? Caranya dia berias di hadapan suaminya. Kalau suaminya pulang maka dia pakai parfum yang membuat suaminya berhasrat, ya. Bukan pakai minyak telon dan bau bawang, ya. Tapi dia bikin suaminya berhasrat supaya suaminya bisa menundukkan apa? Pandangannya misalnya. Mungkin dia olahraga dan menjaga tubuhnya agar tidak terlalu berkembang, ya. Kalau dia niatkan karena Allah dapat pahala. Kalau dia niatkan karena Allah dapat apa? Dapat pahala, ya. Karena salah satu dari 3 tujuan, ya.
Makanya Nabi SAW menekankan tentang kewajiban istri untuk memenuhi hasrat suami. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan intim, kemudian istrinya menolak, fabata ghadban, maka suaminya kemudian tidur dalam kondisi marah, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Bagaimana nasib seorang wanita yang dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari? Dan sebagian riwayat illa alladzi kana fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Kenapa? Ketika dia tidak mau melayani suaminya, maka tujuan dari pernikahan gagal ya. Ketika suami tidak tersalurkan hasratnya, maka dia bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Dia bisa melampiaskan pada hal yang haram, dia bisa melihat yang tidak-tidak. Kenapa? Karena istrinya tidak membantu hal tersebut. Maka pantas jika wanita mendapatkan ancaman yang berat, bahkan dimasukkan dosa besar bagi wanita yang tidak punya alasan, ya. Kemudian dia tidak mau melayani suaminya. Makanya para ulama mengatakan, ada kalau seorang wanita tidak mau melayani suaminya, tidak usah dikasih nafkah. Tidak usah dikasih nafkah. Ini sudah dibuat gemuk, masih tidak mau melayani. Tidak boleh ya. Maka hal ini ditekankan oleh Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hatta wa in kanat ala qatab, meskipun sang wanita sudah berada di atas pelana, dia ingin bersafar, tiba-tiba suaminya ingin berhubungan, maka dia harus turun dari ontanya, kemudian melayani suaminya. Ibaratnya kalau zaman sekarang, istrinya sudah pesan Grab, tahu-tahu suaminya pingin, Grabnya suruh pergi, masuk rumah. Kenapa? Karena ini perkara yang penting dalam syariat ya. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti. Sampai para ulama bahas dalam syurahul hadis. Kalau ada seorang wanita sedang bakar roti di tanur, di panggangan, tempat pemanggangan, terus suaminya berhasrat, tinggalkan panggangan tersebut. Segera, jangan ditunda-tunda. Jangan bilang, sebentar mas. 10 menit lagi, tidak boleh. Segera dia, meskipun hangus, enggak ada masalah. Karena ada menolak kemudaratan lebih besar dengan menempuh kemudaratan yang lebih kecil. Hangusnya roti adonan itu mubadzir. Tetapi dibolehkan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ketika suami tidak tersalurkan hasratnya, maka sangat mudah diterjerumus dalam kemaksiatan. Tapi di zaman sekarang fitnah syahwat di mana-mana. Maka suami istri kerjasama untuk mewujudkan salah satu tujuan pernikahan tersebut. Apapun yang dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka untuk bisa saling menundukkan pandangan, bisa saling menjaga kemaluan, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami yang menggauli istrinya agar istrinya juga tersalurkan hasratnya, dia berpahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Menggauli istri kalian sedekah. Saya lihat jomblo serius banget ya. Maksud yang kedua, tujuan yang kedua adalah samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua kegiatan yang dilakukan suami istri yang bisa menimbulkan samawa, semuanya berpahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, antum misalnya kalau istri lagi tidur kemudian selimuti, antum pergi mana cium keningnya ya. Antum ulus-ulus jidatnya misalnya. Kalau antum niatkan untuk menyenangkan hatinya, dia merasa tentram, berpahala. Ketika antum tidur dia peluk antum peluk dia juga ya. Jangan antum lepaskan tangannya begini. Dia merasa tentram. Semua yang antum lakukan, kan antum hadirkan, saya ini karena Allah. Agar istri saya lebih sayang kepada saya, agar saya lebih sayang kepada istri. Sampai ngobrol di antara suami istri karena bisa menimbulkan kasih sayang, berpahala. Sebagaimana sering saya sampaikan, Nabi SAW ngobrol bersama istrinya sebelum sebelum tidur. Kenapa? Karena obrolan tersebut bisa menumbuhkan samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bitu inda khalati Maimunah, fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan istrinya beberapa saat baru kemudian tidur. Maka kalau kita pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, kita simpan HP, kita ngobrol sama istri, dapat pahala atau tidak? Dapat. Karena obrolan tersebut menumbuhkan cinta kasih. Jadi kita jangan buang-buang waktu kita dalam kehidupan rumah tangga tanpa pahala. Jangan. Kita ingin setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan rumah tangga berpahala. Cari pahala, kita masih hidup, cari pahala sebanyak-banyaknya. Setiap detik yang kita lewati berpahala, nanti dampaknya besar di akhirat kelak. Karena setiap detik akan diganti dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Setiap detik yang kita lewati. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan pahala, ya.
Di semua kegiatan yang menumbuhkan cinta kasih, kita ajak jalan-jalan, kita ajak belikan emas agar dia sayang sama kita, ya. Belikan emas satu di sini, nanti besok lagi satu di sini. Istri senang lah. Istri mana yang tidak suka emas? Ya? Semua istri suka emas, ya tidak? Belikan tas. Kalau punya uang jangan pelit-pelit. Karena ketika kita belikan itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bisa menumbuhkan apa? Sama, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan itu salah satu tujuan pernikahan. Karena nikah adalah ibadah. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk agar memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah. Perlu kerjasama antara suami istri, kerjasama. Masing-masing merasa bertanggung jawab agar anak saya menjadi anak yang soleh. Benar lelaki kerja di luar, istrinya lihat anaknya, tapi dia pulang dia tanya gimana sayang, gimana anak kita, dekat sama anaknya, nanti nurut sama ibu. Kerjasama, kerjasama. Setiap apa yang kita lakukan, setiap uang yang kita keluarkan agar anak kita menjadi anak soleh, semuanya dikeluarkan pada tempatnya. Itulah sedekah yang tepat pada tempatnya. Karena kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh. Mungkin kita sekolah keluar biaya, tidak ada masalah. Jangan kita beli mainan buat anak-anak supaya dia tidak jemu dalam belajar. Ada kesempatan untuk bermain, nanti belajar lagi, tidak apa-apa. Semuanya kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, yang mengerti bahwasanya tujuan pernikahan ada tiga, ya. Baik. Poin berikutnya, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah tangga yang dimana pasangan suami istri ingin berbuat yang terbaik bagi pasangannya. Masing-masing pasutri maksudnya pasangan suami istri, ingin melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Karena dia tahu bahwasanya di antara ibadah yang mulia atau ingin agar menjadi seorang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang menjadi terbaik bagi pasangannya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi imannya, yang paling top imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Artinya orang yang imannya terbaik di antaranya dia terbaik bagi istrinya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah, yaitu kalian meraih keterbaikan di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Nah, seorang harus terapkan dalam kehidupannya bahwasanya saya harus lebih baik kepada istriku daripada teman-temanku. Saya harus lebih baik kepada istriku daripada yang lainnya. Karena Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Artinya kalau saya dermawan kepada istri saya lebih dermawan. Kalau saya pemaaf kepada istri saya lebih apa? Mudah memaafkan. Sehingga nanti istri kita merasa kita suami yang terbaik. Menjadi suami yang terbaik. Sebagaimana sering saya sebutkan bagaimana para sahabiah dahulu merasa suaminya adalah suami yang terbaik. Ya. Banyak di antara mereka ketika sudah suaminya meninggal, dilamar dia nggak mau. Kenapa dia tidak? Karena dia tahu suaminya yang terbaik. Dia ingin bertemu lagi dengan suaminya di surga kelak. Tidak mau cari pengganti yang lain. Kenapa? Dalam hidupnya dia merasa suaminya suami yang terbaik. Maka jika antum sudah menjadi terbaik bagi istri, dan istri antum kalau ditanya sama teman-temannya gimana suamimu, masya Allah suamiku top, masya Allah, top, baik sekali suami saya, masya Allah, masya Allah. Masya Allah, udah insya Allah itu surga. Insya Allah untuk masuk apa? Surga. Tapi kalau istri tanya bagaimana suamimu? Top, amit-amit, top. Masya Allah, amit-amit, Masya Allah. Saya nggak usah cerita deh. Ngeri. Seperti itu repot ya. Nah, suami harus melakukan yang terbaik bagi istrinya. Sebagaimana istri pun harus menjadi terbaik bagi pasangan suaminya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita, Rasulullah SAW berkata, adzatu ba'lin anti, apa kau punya suami? Kata dia, na'am ya Rasulullah, saya punya suami. Kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? La alu bihi juhdan illa ma ajiztu anhu. Kata sang wanita, aku semaksimal mungkin berbuat baik kepada suamiku. Aku semaksimal mungkin untuk melayani suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Kata Rasulullah SAW, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana dirimu terhadap suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini jelas bahwasanya Nabi menyuruh agar wanita juga semaksimal mungkin dalam melayani apa? Suami. Ya.
dalam berkhidmat kepada suami, dalam ketaatan kepada suami. Karena dalam setiap ketaatannya, setiap khidmatnya, setiap pelayanannya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak ingin ada wanita sudah ngaji lama-lama, ya. Sudah ngaji, sudah khatam buku ini, khatam kitab ini, tapi sama suami masih ngangkat apa? Suara. Ini kajiannya tidak ada dampaknya. Kajian tidak ada apa? Dampaknya. Ya. Saya pernah mengalami ada kasus seperti itu, seorang datang ya. Orang ini mengeluhkan tentang apa? Istrinya ya. Dia sampai nangis depan saya ya. Dia bilang, saya bilang nasihati istri, dia bilang, Ustadz istri saya ketua pengajian. Ketua panitia pengajian. Allahu Akbar, kata ini pengajian kayak apa? Ustadz dia sering ngaji sama Ustadz, wah saya berarti saya harus keras ini, tegas ini. Dia bilang, akhirnya saya nasihati, alhamdulillah kemudian saya lihat mereka berjalan berdua setelah itu ya. Alhamdulillah ya. Ya, sampai nangis, padahal mohon maaf dia lulusan apa? Lulusan petugas keamanan lah pokoknya. Pangkatnya tinggi tapi nangis di depan saya, kasihan ya. Kalah sama jenderal di rumah. Maksud saya para ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah para ibu-ibu wanita terbaik bagi apa? Suaminya. Dia sudah ngaji, hidup cuma sebentar, melayani suami ujian kehidupan. Taat kepada suami ujian apa? Kehidupan. Sebagaimana kita bisa taat sama orang tua kita bisa sabar dengan orang tua kita dan kita merasa dapat pahala, suami pun demikian. Kita taat sama suami, sabar sama suami juga dapat apa? Dapat pahala. Ya, bahkan para ulama mengatakan hak suami lebih agung daripada hak orang tua jika seorang wanita telah menikah. Jadi kalau maksudnya anti merasa ketika berkata-kata yang lembut terhadap ayah dan ibu, anti merasa dapat pahala, maka hadirkanlah perasaan itu ketika ngomong sama suami. Jadi ada waktu untuk menyenangkan apa istri meskipun antum dalam perjalanan. Apa salahnya antum kemudian dalam perjalanan, antum sayang, saya lagi di sini, sayang, panggil kata-kata yang indah, masukkan kesenangan dalam hatinya, ngobrol ketawa-ketawa sama apa? Sama istri, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melakukan yang terbaik bagi istri. Orang yang paling utama untuk kita baiki siapa? Istri kita. Saya ulangi, orang yang paling utama kita baiki istri kita, orang yang paling utama untuk kita maafkan apa istri kita, orang yang paling utama untuk kita kasih uzur apa istri kita. Apalagi telah datang dalil khusus wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi uzur kepada istri kita. Jangan arogan sama istri. Mentang-mentang istri sudah tua, sudah gembrot, sudah peot, kemudian kita arogan, tidak boleh seperti itu. Baik. Di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang dipenuhi dengan kelembutan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan," ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Maka jalanilah kehidupan rumah tangga dengan kelembutan. Berusaha. Ya, kalau qadarullah suami terlanjur keras, suami berusaha merendah, atau terlanjur istri sifatnya kasar, ya kita tetap berusaha menjaga kelembutan tersebut. Sabar. Ya. Karena kalau kehidupan rumah tangga penuh dengan teriakan-teriakan, ini keluarga yang tidak berkah. Akhirnya kalau kita sering teriak, istri teriak, suami teriak, anak-anak nanti kok suka teriak-teriak ya. Ya. Ya, kenapa harus teriak-teriak? Pelan-pelan aja sayang, Mas, Abi. Pelan-pelan ya. Kapan kita menjalani sesuatu dengan kelembutan, maka itu tanda Allah sayang sama keluarga tersebut. Ya. Tapi kalau kita teriak-teriak, malu sama tetangga ya. Saya pernah jalan kaki di Jakarta, melewati sebagian kompleks mungkin orang-orang yang agak susah hidupnya, kemudian rumahnya petak-petak gitu. Ada berapa petak panjang. Ada satu keluarga yang ribut keluar. Oh, semua keluarga keluar. Saya bilang gini, malulah kita keluar, istrinya bentak-bentak suaminya, semua kan pengen tahu keluar ada apa. Semua lihat nonton. Aduh, janganlah. Itu mudarat ya. Mudarat bagi diri kita, mudarat bagi anak-anak. Kita direndahkan oleh tetangga. Oleh karenanya, belum lagi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha lembut, ngomong sama istrinya dengan lembut, istri ngomong sama suaminya dengan apa? Dengan lembut sama anak-anak juga berusaha lembut. Benar, setan kadang-kadang menghiaskan dalam diri kita dengan cara kasar anak kita jadi baik. Tapi itu semua tipuan setan.
Kita tidak boleh kasar. Kasar itu sesekali kalau memang dalam kondisi terdesak. Hukum asalnya kita lembut sama anak. Bukti menunjukkan bahwasanya orang tua yang lembut sama anaknya, anaknya lebih soleh, lebih baik. Daripada yang dikasar-kasarin, ya kadang-kadang anak sudah kebal, dimarahin kebal dan dia tidak rasa sayang sama orang tuanya. Belum tentu dia berbakti di kemudian hari. Terutama anak sudah sampai SMP, SMA, dia sudah mulai bisa memperhitungkan. Oleh karena hati-hati. Ini kasus kenyataan. Ada seorang kawan, dia hafiz Quran dan dia punya anak juga hafiz Quran. Tapi dia keras sama anaknya, sampai anaknya nantang berkelahi dia. Ini saya enggak, ini kenyataan. Ya. Maka meskipun terbetik dalam benak kita, kekerasan, sikap kasar merupakan cara praktis untuk menjadikan anak itu baik, itu tipuan, tidak benar. Antum lembut aja, lembut. Panggil, ngobrol pelan-pelan, sabar. Sesekali keras boleh. Bukannya anak tidak boleh dipukul, boleh. Tapi itu di luar hukum asal. Di luar hukum apa? Hukum asal. Hukum asalnya kita berbuat baik kepada anak-anak, kita nasihati, jelaskan kesalahannya. Kita boleh menghukum anak-anak setelah kita jelaskan kesalahan kamu salah. Kamu kan begini. Dia debat, kamu salah atau tidak? Kalau dia sudah ngaku salah, kita boleh hukum. Kalau gitu Abi nggak kasih jajan, kamu salah kan? Jadi dia jangan dihukum kecuali setelah dia mengetahui dia bersalah. Kalau dia bersalah, dia tahu ayahnya menghukum dia karena sayang. Udah. Tapi kalau antum hukum tanpa menjelaskan, ya mungkin dia dendam. Apa anak bisa dendam sama orang tuanya? Bisa. Lagi dia bergaul dengan pergaulan yang salah, apalagi setan bisikan dalam hatinya. Oleh karenanya, di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang penuh dengan kelembutan. Nah, para istri yang diuji oleh Allah dengan suami yang kasar dan suka teriak-teriak, sabar ya. Demikian juga para suami yang diuji dengan wanita yang suka apa? Teriak-teriak, sabar ya. Kalau kita teriak-teriak, sebentar. Abi enggak tuli dulu sebentar. Mendengar masih normal. Enggak usah teriak-teriak, saya juga paham ya, Pak. Pelan-pelan, enggak usah apa? Enggak usah antum teriak-teriakan ya. Dia teriak, antum teriak. Akhirnya kedengaran sama tetangga ya. Kadang kedengaran sama keluarga, kadang ada kerabat yang datang, ini buruk ya. Taib. Ini di antara ciri-ciri keluarga yang berkah. Di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang orientasinya adalah akhirat, sehingga melazimkan mereka zuhud, ya, melazimkan mereka zuhud ya kepada dunia. Dan makna zuhud yang terbaik adalah makna yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meskipun perkara tersebut mubah. Kalau perkara ini tidak manfaat di akhirat, tidak usah dilakukan. Kalau tidak bermanfaat di akhirat kita, tidak usah dibeli. Ya. Dan kalau keluarga kerjasama dalam hal ini, sehingga dia selalu orientasi akhirat, ini ada manfaatnya buat akhirat kita, enggak. Ini keluarga berkah. Ya. Sehingga dia melakukan sesuatu, ini manfaat akhirat atau tidak. Membeli sesuatu, manfaat bagi akhirat atau tidak. Manfaat bagi akhirat kita tidak. Menambah amal soleh kita di akhirat atau tidak. Ya, ini keluarga yang berkah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Godaan melihat tetangga lebih kaya, lihat godaan para ibu-ibu melihat tetangga yang tasnya lebih mewah. Tapi jangan kita pikir zuhud. Hidup ini cuma sebentar. Apa kata Syekh Utsaimin kalau Nabi SAW melihat perkara yang mewah atau yang maka Rasulullah SAW mengatakan labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau antum seorang wanita melihat teman perempuannya punya tas harganya 20 juta, bilang tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Tas 500.000 sudah cukup ya. Saya punya istri punya tas mahal-mahal ya. Qadarullah ya. Saya bilang, ini ya, kata dia, ini Abi hadiah semuanya. Ya, sudahlah kalau hadiah. Terakhir dia jual. Dia jual, minta izin sama yang kasih hadiah, dia jual. Kemudian dia belikan yang bermanfaat. Tapi intinya, kita mau sesuatu, pikir manfaat atau tidak. Kalau manfaat, beli, nggak ada masalah. Kalau manfaat hanya nambah hisab, tidak ada faedahnya. Antum pingin beli mobil mahal, kalau ada manfaatnya, oke, silakan. Ini mobil bagus, untuk kalau ada keluarga kita bisa jalan-jalan. Kalau untuk safar nyaman, beli, nggak ada masalah. Beli. Kalau beli, harga mobil 8 miliar. Tapi buat apa?
Buat gaya jelas. Ada manfaatnya di akhirat atau tidak? Tidak ada. Mobil 8 miliar buat apa? Ya. Apakah dengan 8 miliar kemudian akan terbebas dari kemacetan di Jakarta? Enggak. Seorang berpikir hidup cuma sementara. Bukan berarti Anda punya uang Anda bisa melakukan seenaknya, enggak. Setiap uang yang Anda dapatkan akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Sudah, itu yang ditanya. Kalau bisa jawab, lakukan. Kalau nggak bisa jawab, hati-hati, pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jawab silakan. Ya. Oleh karenanya suami istri berusaha untuk orientasinya adalah akhirat. Anak-anak pun demikian, anak harus gini. Kalau belajar pun belajar yang benar. Anak kita bagaimana ke depannya? Kita berpikir selalu orientasi adalah akhirat. Tapi di antara keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang kerjasama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya suka bersyukur, lisannya suka berzikir, dan hendaknya dia punya istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Jomblo-jomblo cari istri yang benar ya, yang bisa membantu untuk urusan apa? Akhirat. Fadfar bidati din taribat yadak. Carilah wanita yang salehah. Kalau tidak kau akan rugi. Kalau kau tidak kau akan rugi. Kalau kau mendapat istri yang tidak benar, membuat kamu lupa dengan akhirat. Terjerumus dalam dunia. Banyak tuntutan, pengin beli ini, pengin beli anu, pengin beli ini. Waktu cuma cari dunia, akhirat terlupakan. Salat jadi korban, ya. Berbakti sama orang tua dikorbankan demi menyenangkan istri, maka hati-hati. Ya, carilah istri yang bantu dalam urusan apa? Akhirat. Kalau istri kebetulan belum soleha, dididik supaya apa? Soleha. Berdoa agar jadi wanita yang soleha. Ya. Jadi suami istri harus bekerja sama untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Dunia mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini kesenangan dan terbaik kesenangan duniawi adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma." Sungguh semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun malam kemudian dia salat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun salat malam. Ini dalil boleh kita agak memaksa, boleh. Untuk melatih istri kita boleh agak apa? Memaksa. Misalnya kita melatih dia untuk puasa sunnah, ayo bangun, kita agak paksa dikit, enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan boleh dipercikan air apa? Di wajahnya. Dan paling baik kalau sebelum tidur kita sepakat ya. Nanti saya bangunkan ya, sayang ya. Nanti bangun ya. Kalau nggak bangun, Abi percikan air ya. Kalau nggak bangun lagi baru seember. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail, dan semoga Allah merahmati seorang wanita bangun di malam hari fa salat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadat zaujah, kemudian dia bangunkan suaminya fa shalla. Kemudian suaminya pun salat. Fa in aba, kalau suaminya tidak bangun, nadhahat fi wajhihi al-ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Perlu kerjasama. Ya. Kalau suaminya tidak bangun, sayang, bangun sayang. Subuh setengah jam lagi sayang. Sayang, terus gitu sampai bangun ya. Sayang, begitu caranya. Meskipun dia tidak bangun, dia tahu istrinya apa? Perhatian. Dia tahu istrinya perhatian. Demikian juga istri, kalau istri ya, subhanallah, saya di antara saya baca tentang maksudnya bagaimana ibadah Nabi SAW. Nabi SAW tidak bangunkan istri sejak awal. Karena istrinya belum tentu kuat ibadah seperti Nabi SAW. Nabi satu rakaat, pernah ada sahabat yang ingin jadi makmum sama Nabi. Rasulullah SAW rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Coba antum salat imamnya baca kayak gitu. Antum masih enggak selesai. Sampai kata sahabat tersebut, "Qad hamamtu," ya, aku ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika baca surat Al-Baqarah selesai, dia pikir Nabi mau rukuk, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut surat Ali Imran. Dia sabar deh. Ali Imran sudah selesai, dia pikir Nabi mau rukuk, ternyata lanjut surat An-Nisa. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau witir baru dia bangunkan istrinya. Karena wanita tidak kuat seperti apa lelaki. Artinya bukan kita bangun istri kita. Kita salat malam dulu, kalau sudah mau subuh kita bangun istri kita untuk apa? Witir, berkah, meskipun dia cuma salat 1 rakaat atau 3 rakaat, berkah. Tapi latih, bangun, ayo salat. Artinya Rasulullah SAW
sayang sama istrinya sampai tidak ngajak istrinya dari awal. Ya, karena beda kekuatan lelaki dengan kekuatan apa? Wanita. Wanita mungkin capek, lemah dan lainnya. Tapi saling kerjasama untuk salat malam. Suami bangunkan istri, istri bangunkan apa? Suami. Kata Nabi SAW, fa in sallaya jami'an kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Jika mereka berdua salat, maka keduanya akan dicatat termasuk laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. Padahal mereka mungkin salat sebentar. Tapi kerjasama itu nilainya besar di sisi Allah. Jika mereka kerjasama salat malam, maka dicatat keduanya minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Dan lelaki yang banyak ingat Allah, berzikir kepada wanita yang banyak ingat Allah, maka Allah janjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Ini bentuk kerjasama. Kerjasama misalnya saling murajaah. Sayang, Abi membaca Quran, tolong simak ya. Silakan Abi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Enggak ada masalah. Murajaah 3 kul. Kalau tidak setoran juz 30 kan Masya Allah nikmat. Istri salah Mas, ulang-ulang Masya Allah. Itu namanya kerjasama dalam apa? Ketaatan. Atau ambil Quran, ayo kita baca Quran bareng. Saya baca Quran dulu, ayo baca. Kerjasama dalam apa? Ketaatan. Bukan kerjasama nonton Korea. Ini ada bagus, seri bagus. Nonton bareng. Ganteng sekali tuh cewek ya. Ganteng sekali tuh cowok. Cantik sekali. Gimana? Sama-sama maksiat. Kerjasama dalam bermaksiat. Jangan ya. Jadi orang keluarga pasutri yang kerjasama dalam ketaatan kepada Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kerjasama, bisa kerjasama bikin kajian di rumah misalnya. Kita berusaha menjebak diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Apa kata sebagian ulama? Al-waqtu kas-saif illam taqta'u qata'aka. Waktu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut akan menebasmu. Waktu itu kalau kau tidak manfaatkan, illam tusghilhu fil khair yusghilka fis syarr. Kalau kau tidak manfaatkan waktu untuk kebaikan, kau akan terjebak dalam keburukan. Maka buat kesibukan sama istri, saling ta'awun, kerjasama dalam ketaatan kepada Allah, bikin acara pengajian kerjasama untuk menyumbang kepada orang-orang yang susah, kerjasama. Dan itu adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Keluarga yang memahami kerabat pasangan. Keluarga yang memahami bahwasanya pasangan itu punya kewajiban terhadap kerabatnya. Baik suami memahami kerabat istri atau istri memahami kerabat apa? Suami. Misalnya seorang istri tahu suaminya ini punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Dan dia juga punya berkewajiban untuk menyambung silaturahmi dengan apa? Kakak, adiknya, dengan orang tuanya. Ya. Maka dia berusaha menghargai suaminya untuk hal tersebut. Dia bantu suaminya untuk bisa menyambung silaturahmi. Kalau ada keluarga suaminya datang, maka dia hormati, dia layani, karena dia tahu ini adalah kerabat apa? Suami. Demikian juga suami terhadap istri. Dia tahu istrinya punya orang tua, istrinya punya kakak, punya adik yang adalah ipar-ipar dia, istrinya punya ponakan-ponakan, maka dia berusaha bantu. Jangan pelit sama keluarga istri, jangan pelit sama keluarga apa? Suami. Di antara sedekah terbaik adalah sedekah terhadap kerabat. Karena sedekah terhadap kerabat dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Karena sebagian orang punya cara pandang yang berbeda. Sama orang jauh dia baik, sama kerabatnya sendiri kurang. Itu susah bersedekah sama orang jauh. Ponakan ente ada yang miskin, kerabat istri antum ada yang miskin, kerabat suami ada yang susah. Mereka lebih utama untuk apa kita bantu. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah pikir anak yatim, janda, ngapain mikir? Memang kita bantu juga yatim, janda, susah, tapi maksudnya ada kerabat-kerabat kita yang dekat, lebih utama untuk kita bantu. Jadi kita menjadi seorang yang care sama kerabat pasangan kita. Nikmati kehidupan tersebut. Bantu istri kalau dia ingin bersilaturahmi, bantu. Dan pahala silaturahmi besar. Di antaranya paling tidak menambah umur dan menambah rezeki. Paling tidak demikian. Itu manfaat duniawi. Man ahabba an yunsa'alahu fi atharih, ya, wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah.
siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan ingin dilapangkan hartanya, sambung silaturahmi. Entah rahim kita atau rahim istri. Kalau kita bantu istri kita membantu untuk menyambung silaturahminya, insya Allah kita juga dapat pahala silaturahmi. Ya. Dapat pahala silaturahmi. Di antara ini paling penting ya. Di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang masing-masing pasutri berusaha menjalankan kewajibannya kepada yang lain. Maka wajib bagi kita, suami atau istri mengenal kewajibannya apa. Suami kenal kewajibannya apa bagi istrinya. Kenali 1, 2, 3, 4 pelajari. Ya. Dan apa kewajiban istri kepada suami dipelajari. Ini sudah ada pembahasannya panjang lebar dalam banyak kajian hak-hak suami istri. Dengarkan, pahami dan berusaha terapkan. Karena ketahuilah di akhirat kelak kalau ada hak orang tidak kita tunaikan, maka dia akan tuntut kepada kita meskipun orang terdekat kita. Di akhirat kelak kalau ada seorang ibu bisa menuntut anaknya, dia akan tuntut anaknya. Kalau ada seorang anak bisa tuntut ibunya, dia akan tuntut ibunya. Karena dia sangat butuh dengan kebaikan, dia sangat butuh dengan pahala pada hari kiamat kelak. Masing-masing mikirkan dirinya sendiri bagaimana bisa selamat. Ya, makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Ketika ditiupkan sangkakala, maka pada hari tersebut seorang akan lari dari kakaknya, dari adiknya. Seorang akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Seorang akan kabur dari anaknya, dari istrinya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Dia tahu ketika di dunia ada hak ibunya tidak dia tunaikan. Dia tahu ketika di dunia dia tidak menunaikan hak ayahnya. Dia lupa ketika di dunia, dia tahu di dunia dia lupa untuk menunaikan hak kakak adiknya. Padahal kakak adiknya ada punya hak. Hak anaknya tidak dia tunaikan, sibuk kerja, anaknya tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah dididik, sibuk cari duit melulu. Dia tahu. Semua ya, yauma tadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua orang akan ingat apa yang pernah dia lakukan. Dia ingat, filenya kebuka semua. Ketika dia tahu banyak hak-hak orang-orang terdekatnya tidak dia penuhi, maka dia kabur. Kenapa dia kabur? Padahal itu hari mengerikan, seorang mencari orang-orang yang dekat untuk saling tolong-menolong. Iya atau tidak? Kalau kita ada masalah kan kita segera telepon kakak kita, adik kita, cari istri kita, anak kita, minta tolong sama orang tua kita. Namun pada hari terbalik, justru dia kabur. Kenapa dia kabur? Dia takut dituntut. Makanya bisa jadi seorang suami akan nuntut istrinya pada hari kiamat kelak. Dan bisa jadi seorang istri nuntut suaminya pada hari kiamat kelak. Apa yang dia tuntut? Ketika hak dia tidak dipenuhi. Maka seorang berusaha menunaikan hak pasangannya. Artinya dia berusaha menunaikan kewajibannya. Seandainya pasangannya tidak menunaikan hak dia, tidak ada masalah. Yang penting, kita ini yang penting meninggal dunia, tidak mikul hak orang lain. Kalau ada hak kita sama orang lain, nggak ada masalah, nanti akan kembali juga sama kita. Tapi jangan sampai kita meninggal, ada hak orang lain yang belum kita penuhi. Sekarang cek hak suami, hak istri kita sudah kita penuhi atau tidak. Jangan sampai kita zalim sama istri kita. Cek hak suami sudah kita tunaikan atau tidak. Kalau kita tidak menunaikan hak pasangan kita, ini keluarga tidak berkah. Akan timbul keributan, akan timbul pertikaian, percekcokan dan yang lainnya. Ya. Jadi di antara ciri rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang masing-masing mengenal hak dan kewajibannya untuk dia jalankan sebagaimana yang semestinya. Tapi mungkin yang terakhir, ciri-ciri rumah tangga yang baik diberkahi oleh Allah, yaitu rumah tangga yang masing-masing pasutri tidak melupakan kebaikan pasangannya ketika pasangannya bersalah. Ketika pasangannya bersalah, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin, suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai dari istri yang tidak sukai, pasti ada perangai yang lain yang dia sukai. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, istri kita juga tidak sempurna. Istri kita pasti melakukan kesalahan dan kita pun pasti melakukan kesalahan. Pasangan yang baik ketika pasangannya melakukan kesalahan, dia tahu suaminya salah, dia tahu istrinya salah, tapi dia tahu suaminya punya banyak kebaikan. Jangan sampai kesalahan tersebut membuat dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya. Dengan cara metode berpikir dengan metode seperti ini, maka rumah tangga akan bisa lebih langgeng. Karena taruhlah istrinya melakukan 100 kebaikan, punya kesalahan 5 tidak ada bandingannya dengan 100 apa? 5 kesalahan tidak ada bandingan 100 apa? Kebaikan ya. Maka berusaha ingat-ingat kebaikan pasangan. Antum lagi marah sama istri, ingat istri saya ini dulu saya kejar-kejar dia.
waktu saya mau nikah. Dia tidak mau sebenarnya, tapi dia kasihan sama saya. Akhirnya dia terima lamaranku. Sekarang saya maki-maki. Pikir kebaikan. Istri saya dulu tinggal di rumah orang tuanya dengan dimanja. Semuanya dipenuhi, ada pembantunya. Kemudian saya nikahi, saya suruh jadi pembantu di rumah. Ngurusi saya, ngurusi anak-anak saya, sudah mengandung anak saya. Ingat kebaikan. Istri saya kalau saya sakit, ada bisul di bokong saya, dia yang pecahin bisulnya. Masa suruh istri orang yang pecahin. Ya, artinya banyak kebaikannya. Minimal dia menundukkan pandangan saya. Minimal dia tempat saya melampiaskan hasrat saya. Ya. Minimal dia yang mengandung apa? Anak. Ingat kebaikan-kebaikan, lagi bikin jengkel, kita ingat kebaikan. Sehingga kita lagi jengkel, kita bisa redam. Ketika kita sudah redam, sudah bisa mengontrol diri kita nasihati. Kita nasihati. Ya. Itu juga istri juga demikian, kalau suaminya melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, suami saya yang susah mencari kerja dari pagi sampai malam. Suami saya yang belikan saya emas, suami saya yang saya suruh beli ini dia belikan, suami saya yang ngurusi anak saya. Ingat kebaikan-kebaikan suami. Jangan sampai kita didominasi oleh syaitan sehingga kita lupakan kebaikan-kebaikan dan kita hanya di mata kita keburukan-keburukan. Kalau begitu caranya tidak ada rumah tangga yang akan langgeng. Makanya Nabi kasih kaidah, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, masih ada perangai lain yang dia sukai. Dengan demikian dia sadar bahwasanya pasangannya tidak sempurna sebagaimana dia juga tidak sempurna. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang berkah. Semoga Allah kumpulkan kita dengan istri kita, dengan anak kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada bertanya, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Sudah malam banget. Antum sudah makan malam belum? Belum kan? Belum kan? Makanya jangan lama-lama, bertanya sebentar aja. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat ilmunya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kami diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Afwan Ustaz, untuk sesi kedua ini sambil menunggu pertanyaan datang dari jamaah, ada pagi hadiah dari Ustaz, pertanyaan dari Ustaz, silakan Ustaz. Yang bisa jawab dapat hadiah? Iya, ini sudah dipersiapkan paling kecil. Tapi pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan 3 tujuan pernikahan? Angkat tangan. Ya, silakan antum di luar. Jangan main lihat, berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Ya. Berdiri. Status jomblo apa sudah menikah? Jomblo, Masya Allah. Ini jomblo platinum, silakan. Sebutkan 3. Pertama, menjaga kemaluan dan menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua, mewujudkan apa? Keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Belum pernah praktek ya? Yang ketiga, contohnya kalau istri lagi tidur selimutin, paham? Terus cium apa? Keningnya. Nanti kalau antum menikah begitu ya. Contohnya mandi bareng sama istri. Nanti kalau nikah begitu ya, jangan lupa. Bilang iya. Insyaallah. Yang ketiga, Masya Allah. Ya, fadal. Silakan. Ambil hadiahnya yang mana? Silakan. Maju. Silakan. Inilah jomblo platinum. Silakan. Sudah. Masya Allah. Boleh ambil lagi yang lain satu. Ambil lagi. Bekal apa? Buat mahar satu. Boleh ambil satu. Oke, jazakallah, silakan. Allah barik fik. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 poin ciri keluarga yang berkah. Sebutkan 2. Ya, silakan. Berdiri. Jomblo atau sudah nikah? Alhamdulillah. Qadarullah, silakan. Yang pertama lemah lembut, yang kedua orientasinya adalah apa? Akhirat. Masya Allah. Tafadhol, silakan. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang mana? Al-Quran. Satunya lagi, ambil lagi.
Oke, insyaallah. Syukran. Allah barik fiik. Syukran. Berikutnya sebutkan dari satu hadis aja yang saya sebutkan, satu hadis sampai pakai bahasa Arab. Satu hadis dari semua yang saya sebut dalam ceramah. Satu hadis saja. Ragu-ragu. Hah? Satu hadis saja. Ayo coba. Berdiri. Allahu Akbar. Fadal. Siapa yang benci pada sunnahku bukan dari golonganku. Silakan, tafadhal. Yang mana silakan? Baik. Silakan. Oke, satu aja. Satu aja. Mau dua? Ambil dua ada silakan. Bebas yang mana? Baju. Mantap, baju hijrah. Sudah ini yang paling tua yang mana? Datang, yang paling tua. Sini Pak, silakan Pak Willy Pak. Insyaallah. Oh, bawa ke sana, suruh pilih, bawa ke sana. Suruh pilih yang mana? Suruh pilih. Ambil dua. Oke. Ya. Yang berikutnya jomblo yang paling tua, angkat tangan. Jomblo yang paling tua, angkat tangan. Mana? Ada, angkat tangan. Sebutkan umurnya jomblo. Berapa? Jomblo paling tua? 55. Masyaallah. Jomblo? Iya. Masyaallah. Ambil semuanya nih. Duduk Pak. Duduk, ya, di over. Allah yang malik. Baik, menuju selanjutnya, sesi yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari jamaah, insyaallah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Firanda. Pertanyaan pertama, bagaimana cara berbakti kepada mertua? Apakah sama dengan berbakti kepada orang tua? Jawabannya tentu beda antara orang tua kandung dengan apa? Mertua. Seluruh ayat-ayat yang datang terkait dengan orang tua kandung. Karena kitalah yang berasal dari air maninya dan sel telur ibu kita, ya. Dan kita yang pernah dalam perut wanita tersebut. Jadi berbeda antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, dengan mertua tentu berbeda, ya. Oleh karenanya seorang tetap mendahulukan orang tuanya daripada mertuanya. Tetapi dia membantu pasangannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Saya punya orang tua. Tentu saya lebih mengutamakan orang tua saya daripada apa? Mertua. Kalau saya meninggal, orang tua saya dapat warisan. Mertua tidak dapat. Paham? Dan yang mengandung saya dulu siapa? Orang tua saya. Maka tidak boleh saya menyamakan antara orang tua dengan apa? Mertua, ya. Yang kedua, orang tua cuma satu, mertua bisa 2, 3, bisa 4. Jadi tidak beda, ya. Kalau mertua misalnya tidak pas, bisa diganti dengan mertua yang lain, ya. Jadi tentu tidak boleh disamakan, Tetapi ketika kita tahu istri kita punya orang tua, kita bantu dia untuk berbakti sama apa? Orang tuanya. Maka tidak boleh istri nuntut, "Mas, kamu belikan rumah buat ibumu." "Oh, ibu saya juga belikan rumah." Enggak bisa. Nah, boleh, tapi "Mas, bantu saya dong, ibu saya miskin." Bisa, boleh kalau begitu. Kita niatkan untuk agar bisa membantu istri kita berbakti sama orang tuanya. Mudah-mudahan itu dapat pahala, tapi tetap orang tua beda dengan ibu mertua. Afan Ustaz, apa hukum membatasi jumlah anak karena takut miskin? Nah, boleh. Inilah sifat jahiliyah. Takut enggak bisa kasih makan apa? Anak. Tidak sama seperti kalau jahiliyah dulu mereka bunuh, bukan sekedar mereka bunuh, tapi Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sungguhnya kami yang beri rezeki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Oleh karenanya rezeki anak kita sudah ditanggung sebagaimana rezeki kita sudah ditanggung. Kalau kita tidak takut punya anak karena takut miskin, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah syubhatnya orang musyrikin dahulu. Tapi kalau seorang mungkin dia menjarangkan anak karena saya ingin sempurna dalam mendidiknya, itu lain. Berarti dia tidak suudzon sama Allah. Dia sekedar ingin menjarangkan kelahiran atau dia ingin menata. Oh, oke lah disebut. Tapi kalau dia membatasi karena takut tidak bisa kasih makan, nah itu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur saja, bandingkan antum dulu
ketika belum punya anak, setelah punya anak 5. Sekarang lebih nyaman mana kehidupannya? Setelah punya anak 5. Dulu antum kurus kerempeng, sekarang udah alhamdulillah segar bugar, alhamdulillah ya. Dulu rumah sewa, sekarang sudah punya rumah sendiri. Benar atau tidak? Benar. Betapa banyak orang dulu nggak punya anak, setelah punya anak rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh membatasi kelahiran karena takut miskin, nggak boleh. Jadi kalau dia punya alasan, saya karena saya sakit-sakitan atau istri saya kandungan lemah, itu lain cerita, itu namanya alasan medis. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seandainya seorang istri atau suami yang menikah lagi, di akhirat kelak suami istri bertemu, suami istri pertama atau kedua. Kalau seorang suami meninggalkan 4 istri, kemudian 4 istri tersebut tidak menikah sama laki-laki lain, maka 4 istri ini kalau masuk surga akan bertemu dengan apa? Suaminya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir. Karena sebagian sahabiat setelah meninggal tidak mau menikah lagi. Seperti Ummu Darda As-Sugra. Ummu Darda istrinya Abu Darda ketika meninggal, Abu Darda meninggal dunia, datang Muawiyah melamar dia, tidak mau. Siapa mau? Muawiyah Quraisy, orang kaya, terkenal, penguasa, tidak mau. Dia bilang, saya tidak ingin menjadikan engkau pengganti suamiku Abu Darda, saya enggak mau. Jadi kenapa dia ingin bertemu dengan siapa? Abu Darda. Dan ada orang seperti itu di zaman ini. Ini tidak harus ya. Saya kenal ada teman saya dulu sangat baik, orangnya sangat lembut. Bicara sangat lembut. Dia dulu ketua panitia pengajian. Qadarullah dia meninggal. Asal kanker tulang atau apa dia meninggal dunia. Istrinya terkenal cantik ya. Meskipun saya belum pernah lihat ya, tapi kata teman istrinya sangat cantik dan tidak mau menikah sampai sekarang. Karena ingin bertemu dengan apa? Suaminya. Ya sudah, mau diapain ya? Dia mau menikah lagi ya silakan. Tidak harus, tapi ada wanita-wanita seperti itu. Jadi intinya, kalau seorang istri ditinggal suaminya dan dia tidak menikah sama laki-laki lain, insyaallah dia ketemu lagi dengan suaminya jika sama-sama masuk surga. Ustaz ingin bertanya, ana seorang ikhwan yang sedang dalam proses melamar seorang akhwat melalui perantara ana. Beliau si akhwat ini meminta waktu 1 bulan untuk memantapkan menikah. Namun 1 bulan sudah berlalu tak kunjung ada jawaban. Yang harus anu lakukan apa ya Ustaz? Ana tanyakan atau bagaimana Ustaz? Mohon jawabannya. Tanya aja enggak apa-apa, biar jelas diterima atau ditolak. Semua di atas hujjah ya. Ditolak. Ya. Judulnya tertolak. Tertolak qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Pasti Allah gantikan yang lebih apa? Lebih baik. Tapi itu isyarat ditolak ya. Kata pepatah Arab, wal labibu bil isyarati yafhamu. Sungguhnya orang cerdas itu dengan isyarat dia paham. Wal labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat dia paham. Sudah 1 bulan lewat, 2 bulan lewat tidak ada jawaban. Tapi tidak apa antum usaha. Siapa tahu sang wanita ingin keseriusan. Siapa tahu. Tapi siapkan diri untuk ditolak ya. Ditolak, jangan kecewa. Perempuan masih banyak. Perempuan lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Masih banyak akhwat, masih banyak. Kita ini laki-laki dibandingkan akhwat seperti kambing di antara kembang-kembang ya. Bukan kumbang, tapi kambing di antara apa? Kembang-kembang. Jadi jangan khawatir ya. Masih banyak ya. Masih banyak. Bunga mawar, bunga matahari, bunga apa lagi? Berbunga melati dengan warna-warninya. Banyak, jangan khawatir. Jangan cengeng, enggak diterima cengeng, bunuh diri, ngapain? Ngapain ya, akhi? Itu hanya di sinetron, ente ngapain seperti itu? Yakinlah, pertama ente berdoa sama Allah, kalau baik dekatkan ya Allah, kalau baik dekatkan, kalau enggak baik jauhkan ya. Ya, kalau baik jauhkan. Berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, ya sudah. Ente tahu dari mana ente bahagia sama wanita ini? Kan belum tahu. Tapi cantik emang bikin bahagia belum tentu. Cantik ternyata kemudian dia genit misalnya sama laki-laki lain. Atau mungkin dia sayang sama antum, terlalu cantik akhirnya antum saking cinta sama dia, antum lupa sama ibu antum, lupa sama keluarga antum karena saking cinta. Ada laki-laki seperti itu. Ya. Atau saking cantik antum lupa ibadah. Sedikit baca Quran ke kamar, bersih baca Quran ke kamar. Saya pernah baca perkataan indah, sebagian salaf tidak mau nikah sama wanita terlalu cantik. Saya baca di mana saya lupa, tapi karena takut jauh dari siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Jadi model antum bagaimana mendapat paling cantik? Paling biasa-biasa saja juga. Oleh karenanya sudah antum ngelamar, kalau ditolak ya sudah, cari yang lain. Saya kemarin baru ketemu teman, dia bilang saya ditolak 7 kali, masya Allah. Alhamdulillah yang ke-8 diterima, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang nyaman, bahagia, punya anak. Mungkin 1, 2, 3 sampai 7 tersebut bukan kebahagiaannya. Allah yang lebih apa? Lebih tahu. Dan jangan ke dukun ya. Bagaimana kiat menghadapi istri yang bila kita melakukan kesalahan mengancam meminta cerai, seolah-olah kita tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nasihati. Kalau terus-terus tidak ada salahnya sekali-sekali kita ceraikan, tidak ada salahnya, tapi itu terakhir. Nasihati dulu, dakwah ke pengajian, mungkin bawa ke ustadz nasihati. Kalau dia terus-terus gitu sekali-sekali ceraikan. Biar dia tahu bagaimana rasa diceraikan. Ya. Kalau memang dia seperti itu, tapi itu terakhir ya, terakhir. Laki-laki jangan cepat emosi ya. Kalau istri bilang, kalau kamu jantan ceraikan saya, kamu jangan ceraikan. Kalau kamu ceraikan, kamu bukan jantan. Orang jantan itu pikirannya panjang, paham? Ya, nanti ada saatnya. Selama masih bisa di ngomongin, bisa nasihati, jangan. Karena perempuan itu akalnya pendek. Ceraikan aku. Dicerai, janda nggak laku. Dan itu kejadian benar. Saya punya teman begitu, istrinya minta cerai. Akhirnya ya udah dia ceraikan. Akhirnya teman saya nikah sama wanita lain, alhamdulillah punya anak, itu nggak laku sampai sekarang. Otaknya pendek, paham? Tidak semua, ada yang juga otaknya panjang. Tapi maksud saya jangan ceraikan, tapi kalau ada suatu kondisi memang harus diceraikan, ceraikan apa? Kasih pelajaran ya, kasih pelajaran. Mohon nasihat untuk istri yang selalu cemberut saat suaminya berangkat kajian. Ini berarti dia sayang sama antum. Dia tidak ingin berpisah dengan antum. Makanya antum mau kajian jangan udah saya cuma kajian 1 jam saya pulang, nanti pas tanya jawab saya pulang sayang. Ya sudah apa nanti saya lanjutkan di YouTube misalnya. Berarti dia sayang sama antum. Kenapa disebut qadarul istri tidak bisa diajak kajian karena mengurus bayi ya. Subhanallah. Enak aja dia ngurus bayi, antum ikut kajiannya. Jadi dia sayang sama antum, ingin aja antum nemani ngurus apa? Bayi. Ya, antum bilang sebentar 1 jam aja saya pulang. Ustaz Firanda paling ceramahnya kurang dari 1 jam, terus pulang. Insyaallah. Apakah suami akan memberi uang ortu istri diberikan atau tidak? Tidak apa memberi sembunyi-sembunyi? Apakah suami akan memberi uang kepada orang tua? Istri diberitahu atau tidak? Tidak. Apa bisa memberi sembunyi-sembunyi? Nah inilah suami Indonesia kayak gini. Mau apa-apa kasih tahu apa? Istri. Berbakti sama orang tuanya minta proposal dulu kepada istri. Saya mau kasih ibu sekian. Oh jangan, kurangi sekian. Sayang saya mau kasih ibu 2 juta. Buat apa? Buat makannya. Makan apa? Ibu cuma makan tempe, 500.000 cukup. 500.000. Seperti ini durhaka sama orang. Waktu istrinya minta ini, minta jalan-jalan ke luar negeri, dibelikan semuanya. Ibunya nunggu ibunya ngemis-ngemis sama dia dulu. Coba kalau ibu antum sikapi antum seperti itu, antum mati dulu masih kecil. Ya. Antum sebelum minta ibu kasih makan, antum sebelum minta antum ditetein. Coba kalau ente dibiarin sampai ngemis-ngemis minta tetek baru dikasih. Antum kurus kerempeng, mati penyakitan. Baru kena corona langsung tewas. Dulu mana orang tua kita perhitungan sama kita? Enggak pernah perhitungan sampai mereka ngutang untuk ente kuliah. Setelah ente jadi orang ente perhitungan sama orang tua. Ya, durhaka. Tidak apa-apa kalau istri ente pengertian kasih tahu. Tipe istri ada macam-macam. Ada yang pengertian, ada yang motivasi. Sampai saya saja sering diingatkan sama istri saya. Ibu belum dikasih. Istri saya ingatkan. Alhamdulillah kalau istri pengertian kita senang. Tapi kalau tidak pengertian malah ngatur-ngatur, kita mau berangkat sama orang tua, ibu kita hidup cuma sebentar tidak lama. Terus kita mau diatur-atur sama dia. Jangan. Istri begini enggak usah dikasih tahu. Kasih tahu langsung kasih aja, kasih. Antum juga pintar-pintar menyembunyikan uang. yang penting dia gemuk, alhamdulillah. Kalau dia kurus kerempeng ya itu nanti bermasalah. Tapi kalau dia gemuk, berbobot, berarti kebutuhan dia sudah terpenuhi. Ya sudah, dia uang lebih kasih orang tua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.